Hai, Assalamualaikum. Halo teman-teman. Akhirnya Ibu buat video lagi karena banyak banget yang suka tanya DM di Instagram apalagi soal jil ataupun soal varikokel. Mungkin kedepannya Ibu akan lebih rajin untuk bikin video atau share share tentang perkembangannya jil ataupun menjawab pertanyaan teman-teman yang masih seputaran tentang varikokel. Kalau mau ada yang tanya soal facemakernya Ibu juga nggak apa-apa sih. Boleh DM di Instagram atau komen di sini. Instagram Ibu @nonamaye e-nya 2. Oke, yang lagi sering banget ditanyain sama Ibu sekarang itu banyak banget yang tanya soal Jil tuh kan terapinya banyak banget katanya, tapi kok belum ngomong-ngomong ya gitu. Padahal Jil terapi wicara, okupasi, sensori, terus terapi EVT juga. Tapi kok nggak belum ngomong-ngomong ya Bu gitu. Tapi kok masih haho-haho aja gitu. Apa implannya tidak berfungsi eh, atau apalah gitu ya. Jadi di sini Ibu mau jelasin kalau memang jelasin sepengetahuan Ibu aja kalau memang untuk mencapai area bicara, untuk mencapai di titik Jil bisa bicara itu enggak segampang hari ini dia pasang ABD atau hari ini dia pakai implan terus besoknya langsung ngomong. Ya enggak gitu juga sih, karena butuh proses untuk Jil di mana awalnya dia tuli, di mana awalnya dia sunyi meskipun dia masih ada sisa pendengaran, tapi kan sisa pendengarannya dia itu sedikit. Jadi dia butuh proses untuk pemahamannya dulu. Bahkan dia butuh proses untuk belajar dengar dulu, belajar mendengar dulu. Karena selama ini kan dia tidak mendengar. Butuh waktu untuk dia menggunakan telinganya atau menggunakan area pendengarannya untuk mendengar instruksi, untuk paham. Nah, sampai dia bisa mengikuti instruksi kan dia harus paham dulu apa itu gitu. Jadi nggak yang langsung hari ini dia pasang ABD, hari ini dia pasang cochlear implant, besoknya dia langsung ngomong. Bukan, karena kan Jili itu bukan anak yang asalnya normal, anak yang asalnya normal pendengaran, anak yang asalnya ngomong, udah bisa ngomong dan yang lain-lain, tiba-tiba sakit panas, terus pendengarannya terganggu, nah besoknya pakai ABD atau implan, ya dia masih bisa ngomong tentunya besoknya langsung. Nah, kalau Jili itu kan dari tuli, dari sunyi, setahunan dia sunyi, setahunan dia tuli, pasang ABD, lalu beralih ke cochlear implan, ke CI, ya tentunya dia jadi seperti bayi baru lahir lagi karena dia baru dengar suara, baru dengar bunyi. Nah, butuh waktu untuk dia membiasakan dia mendengar, tidak visual, tidak mata, tidak kalau pengen apa-apa tidak nunjuk gitu. Nah, itu tuh butuh waktu dan untuk dia paham instruksi, misalnya Jil duduk, Jil tidak boleh, Jil tutup pintu. Nah, itu kan butuh waktu untuk kayak Jil misalnya ibu bilang Jil duduk. Duduk itu apa? Kata duduk itu tuh maksudnya gimana? Nah, itu kan butuh pemahaman gitu. Jadi eh, apa namanya? Dia dikasih dia ikut terapi EVT dulu untuk membiasakan mendengar sampai dia memahami apa maksud dari kata-kata tersebut. Dia memang sudah dengar sekarang, tapi kan belum tentu dia tuh paham itu kata itu tuh artinya apa. Seperti kayak misalnya kita nonton drama Rusia, kita dengar orang Rusia itu ngobrol apa tuh kita dengar. Tapi kan kita nggak paham. Kalau kita nggak bisa bahasa Rusia, kita nggak paham yang diomongin dia tuh apa. Artinya tuh apa. Tapi kita dengar percakapan itu. Nah, itu yang terjadi pada Jill. Dia dengar sekarang apa itu maksudnya. Tapi dia tidak paham maksudnya apa. Jadi dia dengar kata-kata itu. Jill mau makan, Jill mau minum, Jill ganti baju dulu yuk, Jill main ini, Jill gak boleh begitu, tidak boleh begini. Dia dengar, tapi dia sedang belajar memahami apa sih. Nah, kalau dia sudah paham, kalau bahasa reseptifnya dia sudah paham, dia sudah mengerti, nah baru dia akan bicara karena dia sudah tahu apa maksudnya. Seperti misalnya ibu mengenalkan, Jill ini apel, ini pisang.
Nah, dia kan harus hafal dulu, oh bentuk seperti ini adalah apel, bentuk seperti ini adalah pisang. Saat itu dilakukan berulang-ulang, di mana nanti ibu minta tolong, Jill tolong ambilkan ibu pisang, dia akan mengambil pisang. Nanti dia baru mulai akan belajar, Jill itu apa? Dia akan belajar bilang pisang. Dan itu butuh proses yang enggak sehari 2 hari ya, butuh proses yang berbulan-bulan, apalagi di usia dia yang masih toddler, masih nggak mau diem, masih gampang banget ke distract sama lagi terapi, lihat hewan dia ke distract pengen main hewan, lagi terapi dia apa namanya tiba-tiba ngambek, ngantuk, nggak mau, nah, banyak sekali kan. Nah tentunya juga karena area vestibular itu ternyata di telinga, keseimbangan itu, maka dia pun harus terapi okupasi sensori integrasi juga untuk mengatur vestibularnya, keseimbangannya. Karena ternyata bicara itu kalau di segitiganya, mungkin nanti aku ini ya insert di sini ya, di eh, di piramidnya itu bicara tuh di atas dan sensori integrasi itu di bawah. Jadi kalau sensorinya Jill itu belum lulus, sensorinya itu tidak selesai, maka dari itu akan speech delay. Di anak-anak normal pendengaran pun begitu gitu. Bukan cuman di anak gangguan pendengaran atau anak tuli seperti Jill, tapi di anak-anak normal pendengaran pun kalau sensori integrasinya atau okupasinya di area bawahnya belum lulus, ya dia nggak akan naik ke level berikutnya gitu. Maka yang terjadi adalah speech delay atau keterlambatan bicara. Eh, maka dari itu, sensori integrasi dan okupasinya juga Jill harus dibenerin, terus apa namanya dikejar ketertinggalannya karena area keseimbangan itu ternyata ada di area pendengarannya juga gitu. Nah, jadi sekarang makanya Jill itu terapinya ada beberapa gitu, nggak hanya terapi EVT aja. Makanya dia ikut sensori integrasi, dia terapi okupasi juga, terus terapi EVT tentunya yang fokusnya dari awal kan EVT ya. Terus dan ada terapi wicara juga. Kenapa ikut terapi wicara? Karena saat nanti dia sudah mengucapkan huruf atau kata, nanti secara artikulasi itu di apa namanya dibenerin sama terapi wicara, dan biasanya terapis wicara itu akan ngajarin kita, ibunya juga bisa sih belajar ya, maksudnya untuk ngajarin si anak untuk misalnya produksi huruf A itu seperti apa gitu, mulutnya seperti apa, rahangnya harus gimana, kayak gitulah ya, kurang lebih gitu. Nah itu di terapis wicara itu artikulasinya tuh dibenerin gitu. Itulah kenapa misalnya kalau ada yang lihat videonya Jill, kalau ibu posting Jill tuh kayak, kok Jill belum ngomong ya gitu, karena apa namanya, perkembangan setiap anak itu beda-beda. Memang ada anak yang pakai CI seperti Jill setahun udah bawel, ada yang emang masih lambat, nah gitu kan. Maksudnya karena potensi atau kebiasaan anak kan beda-beda ya, kita nggak bisa samain gitu. Cuman sampai saat ini ibu, ayah, Jill dan para terapisnya masih sama-sama belajar, sama-sama berjuang ke arah sana gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, terus apakah nggak ada satu kata pun yang keluar dari Jill? Padahal Jill udah 1 tahunan pakai eh, CI. Ada, dia udah tahu kalau misalnya mau ke ayah itu dia manggilnya AA, nah manggil ibu abu. Terus kalau mau sesuatu sekarang dia udah bisa ibu au tuh mau, maksudnya ibu mau gitu. Terus seperti mau minta tolong sesuatu ya, Bu Owong tolong gitu. Kalau terus dia kan dia suka banget sama hewan. Dia gajah tuh AA, kuda UA, bebek EEK. Jadi dia masih kebanyakan huruf vokal yang keluar gitu. Segitu aja tuh ibu udah apresiasi banget ya, karena perjuangan dia dari usia 1 tahun gitu sampai sekarang tuh banyak banget. Dia tiap hari kegiatannya padat, eh, capek pasti gitu. Tapi anak ini sepertinya melakukan semuanya dengan happy. Karena kenapa ibu selalu ngerasa anak ini melakukan semuanya dengan happy, karena setiap dia ketemu sama terapis-terapisnya, mau yang EVT, mau yang sensori okupasi, mau yang terapi wicara, tuh dia happy gitu. Dia ketemu terapisnya
pasti dia langsung lari, kadang peluk, terus dia dadah-dadah sama ibu sebelum masuk ruangan gitu, pertanda kalau dia masuk ruangan itu tuh baik-baik saja gitu, nggak yang pakai ngamuk-ngamuk. Jadi fase dia nangis-nangisnya tuh udah lewat gitu. Jadi, mmm doakan doakan semuanya lancar, doakan Jil terus berproses dan berprogres, Ibu yakin tidak ada yang sia-sia apa yang kami lakukan saat ini. Capek memang secara materi juga luar biasa, tapi kalkulator Allah yang bekerja, kalkulator Tuhan, kalkulator Allah yang bekerja. Jadi Ibu cuman berdoa, ibu dan ayah cuman berjuang, Jilnya pun amat sangat berjuang. Semoga segala lelah kami hari ini, segala lelahnya Jil saat ini itu akan membawa berkah dan barokah untuk Jil di masa depan khususnya dan untuk kami dan orang-orang di sekitar Jil yang sayang banget sama Jil gitu. Jadi doakan ya, Bismillah semuanya bisa berjalan lancar. Jadi untuk teman-teman, apalagi yang gangguan dengar seperti Jil, yang anaknya punya gangguan dengar seperti Jil, jangan kecil hati, jangan jangan malu, uh, semua pasti ada jalannya. Semangat, bye, assalamualaikum.